ketika kemudian kehadiran Jokowi, kampanye Bapak Presiden Prabowo untuk memenangkan Ahmad Lutfi dan Tajah Yassin, alasannya adalah tentang keselarasan. Atau keselarasan untuk menutupi berbagai macam kasus masa lalu. Kasus apa yang kemudian dimiliki oleh Jokowi terkait dengan masa lalunya? Kita sudah bangga dengan satu kalimat bahwa tidak ada titipan dalam pilkada. Wah, ini Ahmad Lutfi dan Tajah Yassin ini titipan atau apa? Tuyul. Hai korban ghosting, cie yang gagal move on dan selalu berpikir tentang mantannya dan selalu bertanya apa kabar, selalu meminta agar kemudian ditanya kabarnya bagaimana, tapi faktanya dia lupa kalau dia sudah selesai dengan masa lalunya. Tapi yang namanya power syndrome dan berbagai macam hal, kenangan-kenangan masa lalu selalu menjadi kenikmatan yang rasa-rasanya ingin terus dimiliki gitu. Sama dengan Bapak Jokowi yang akhirnya hari ini membuktikan dirinya, perkataan-perkataan beliau dulu bahwa memang perkataannya tak seindah dari sikap yang diberikannya. Gak sinkron nih gitu. Tapi memang benar sebenarnya bahwa Jokowi hari ini kembali sebagai masyarakat Solo yang ya masyarakat biasa. Cuma karena dia punya label sebagai mantan presiden, maka ikut kampanye menjadi kepentingan yang harus dilakukan sebab dia masih punya rasa kepercayaan dari publik. Tapi akhirnya kita melihat kalau dulu beliau bahwa presiden boleh lo kampanye, sekarang beliau malah kampanye ketika sudah lengser atau selesai dari jabatannya sebagai presiden. Kenapa gak dari dulu aja gitu kan? Kenapa baru sekarang? Kenapa dari dulu aja gitu? Sedangkan dulu posisinya seandainya beliau ikut kampanye dalam proses pilpres itu masih skala nasional. Sekarang ikut kampanye dalam skala regional. Ngapain gitu? Dia ikut kampanye dalam proses, beliau ikut kampanye dalam proses pilkada di Jawa Tengah. Kenapa? Apakah kemudian beliau merasa tidak aman atau beliau merasa tidak nyaman kalau nanti beliau hidup dengan pemimpin yang nggak sefrekuensi sama beliau? Jadi maunya orang-orang beliau semuanya. Pokoknya seluruh Indonesia ini orang-orang beliau semuanya. Jadi nggak ada satupun pejabat negara yang nggak orang-orang dia. Jadi ketika nanti beliau mempunyai kepentingan, maka semua itu akan berjalan dengan mulus. Tapi memang begitu, kisah-kisah masa lalu ini memang selalu melekat dalam diri kita dan selalu terbayang-bayang. Mungkin sampai hari ini Bapak Jokowi masih gagal move on dari masa jabatannya sebagai presiden gitu. Karena memang perjalanan karir politik Pak Jokowi ini kan cukup panjang dan cukup bertingkat. Mulai dari skala wali kota, gubernur, sampai dia naik dalam posisi presiden. Presidennya 2 periode lagi. Hampir saja 3 periode, cuma gak jadi. Karena gak jadi ya. Seandainya jadi mungkin beliau tetap dalam proses kampanye juga, atau mungkin menunda proses kampanyenya. Tapi yang menarik adalah kenapa harus Jawa Tengah yang kemudian menjadi titik untuk Jokowi melakukan kampanye. Oh enggak, karena saya diundang. Karena beliau diundang, karena beliau didatangi, maka wajar kalau akhirnya Bapak Jokowi ikut dalam proses kampanye. Tidak ada persoalan. Meskipun dulu beliau mengatakan bahwa dia siapa sih yang kemudian harus ikut kampanye, kan dia sudah bukan siapa-siapa dan dia juga tidak banyak penggemar dan banyak pengikut. Jadi siapa yang kemudian akan ikut beliau kampanye, katanya begitu kan, yang akan melihat diri beliau itu atau pengaruhnya apa sih, kata beliau waktu itu. Tapi pada akhirnya hari ini beliau memutuskan untuk kemudian mendukung secara terang-terangan untuk kemudian ikut terlibat dalam proses kampanye di Pilkada Jawa Tengah untuk menangkan Ahmad Lutfi dan Tajah Yassin. Kenapa gitu? Dan dari berbagai macam survei-survei yang ada sejauh ini, elektabilitas, popularitas itu memang pasangan Ahmad Lutfi dan Tajah Yassin ini memang tidak jauh dari Andika dan Hendy, tapi posisinya tetap posisi yang terbawah. Jadi Andika dulu posisi teratas, baru habis itu Ahmad Lutfi. Sehingga mungkin akhirnya ada berbagai macam kekhawatiran kalau sampai Ahmad Lutfi ini kalah dan Tajah Yassin ini kalah, mungkin hidup Pak Jokowi merasa tidak nyaman di Jawa Tengah gitu, karena dipimpin oleh orang Andika dan Hendy, dan ini gak sefrekuensi sama saya, ini gak mau saya gitu. Sekedar itu gitu. Karena dari berbagai macam survei akhir-akhir ini semuanya itu mengarah kepada Andika dan Hendy. Ahmad Lutfi dan Tajah Yassin ini gak ada sudah gitu. Meskipun kemarin gitu ada pernyataan secara terbuka yang dilakukan oleh Prabowo Subianto
Dan dari gelagat Bapak Prabowo ini yang sekarang menjabat sebagai presiden gitu kan, gelagatnya ini tidak bisa mendukung secara ikhlas dan mendukung secara penuh sungguh-sungguh gitu. Karena beliau juga gak ngerti yang dibaca yang mana. Calonnya siapa? Gak tahu beliau. Meskipun beliau memang partainya memberikan dukungan kepada Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Nah, itu biasa dalam politik. Tapi ketika beliau akhirnya membuat pernyataan terbuka dan beliau mempunyai label sebagai presiden, rasa-rasanya tidak etis untuk kemudian terjadi hal demikian. Kita sudah bangga dengan kepemimpinan Prabowo, kita sudah bangga dengan pidato Prabowo, dan kita sudah bangga dengan satu kalimat bahwa tidak ada titipan dalam pilkada. Wah, ini Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini titipan atau apa? Tuyul atau apa? Ini pertanyaan nih. Titipan atau enggak ini? Kok semuanya kayaknya harus memilih Ahmad Lutfi dan Taj Yassin? Kenapa semuanya harus memenangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin? Apa? Ada persoalan apa? Dan itu memang dilakukan oleh Prabowo Subianto, oleh Bapak Prabowo ketika setelah bertemu dengan Pak Jokowi dan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Setelah ketemu buat video. Untung aja Pak Prabowo tidak jadi konten kreator untuk mengkampanyekan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Kan repot nanti gitu. Dan akhirnya hari ini terbukti Jokowi juga ikut terjun langsung dalam proses kampanye-kampanye untuk menangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Kita akhirnya jadi bisa melihat bagaimana kemudian sikap-sikap Jokowi, dan memang biasanya orang-orang setelah menjabat itu akan terbongkar tuh berbagai macam hal yang kemudian menjadi rekam jejaknya, berbagai macam hal yang akhirnya pernah diucapkannya, itu akan terbongkar semuanya tuh. Perlahan akan terbongkar. Kalau dia dulu bilang bahwa dia akan kembali ke Solo menjadi masyarakat biasa, ya sekarang kembali jadi masyarakat biasa cuma ikut dalam politik. Sebenarnya saya jadi bingung gitu, apa yang kemudian masih diinginkan oleh Jokowi? Apa gitu? Kenapa dia dulu gak kampanye jadi pilpres? Dulu kan sempat ada kabar bahwa Jokowi akan jadi sekjen PBB. Kenapa aja sekjen PBB aja kampanye ke sana gitu, ke seluruh dunia gitu kan? Kalau memang akhirnya ingin masih mengejar soal jabatan. Apa yang masih ingin dikejar gitu, apa yang kemudian masih ingin dicapai? Apakah kemudian Jan Etes belum jadi wali kota sampai kemudian sekarang beliau harus ikut turun kampanye menangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, meskipun memang kampanye ini adalah hak seluruh warga negara masyarakat Indonesia, dan ini memang pesta demokrasi, jadi siapapun boleh ikut dan siapapun boleh terlibat. Tapi apa kepentingan yang kemudian dimiliki oleh Jokowi sehingga dia harus mendukung dan memenangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, sampai kepala negara kita membuat ucapan agar semua masyarakat Jawa Tengah mendukung Ahmad Lutfi dan Taj Yassin? Apa ini yang dikejar? Apa emang yang kau kejar? Apa bahagia? Apa atau soal apa gitu kan? Anak sudah jadi pejabat, Gibran sudah jadi wapres, nggak jadi, sudah disahkan sebagai wakil presiden, sudah dilantik, kan nggak ada persoalan. Fufuafa hilang, Kaisang kasus korupsinya bebas, nggak ada persoalan, dia sudah jadi ketua umum partai. Bobi Nasution sudah maju di Pilgub Sumatera Utara, apalagi nunggu Jan Etes jadi gubernur dan wali kota atau soal apa gitu. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kita ini kan diajarkan untuk kemudian selalu bersyukur gitu. Jokowi sudah menjabat dari wali kota sampai jadi presiden, masih kurang bersyukur apa? Presidennya 2 periode lagi, kurang bersyukur apa gitu. Wong kita ini gak dicariin kerjaan, nyari-nyari sendiri gitu kan. Lapangan sulit ya cuma dijanjiin sama pemerintah, tapi akhirnya hilang tanpa kabar. Kemudian kita menjadi korban ghosting. Di ghosting kita itu, karena apa-apa yang kemudian diucapkan itu tidak selaras dengan apa yang kemudian menjadi tindakan dan sikap yang diambil. Jokowi secara keuangan misalnya, apa yang kurang dari keuangan beliau? Beliau sudah mendapat dana pensiun ya kira-kira 30 jutaan lah per bulan misal. Jadi apalagi persoalannya? Soal kepercayaan masyarakat misal. Survei terakhir elektabilitas Jokowi sebagai pimpinan negara itu jauh di angka 50% ke atas itu. Seluruh masyarakat Indonesia separuhnya itu percaya sama pimpinan Jokowi kalau beliau ini berhasil gitu. Atau soal apa lagi gitu? Kenapa beliau harus turun di Jawa Tengah? Dan ini akhirnya memperlihatkan bahwa sebenarnya apakah kemudian Jokowi punya dendam dengan PDIP gitu kan? Atau soal apa gitu? Atau ada soal lain yang kemudian akhirnya harus ditutupi. Karena orang kalau lagi ngotot, ini biasanya ada hal yang beliau sembunyikan gitu. Misal nih, kita debat dengan teman-teman kita gitu. Kemudian kita gak mau kalah gitu. Itu kan ingin menunjukkan kalau dia sebenarnya bodoh dan dia
pokoknya gak mau kalah lah, supaya dia gak terlihat, supaya bodohnya gak kelihatan gitu. Jadi dia ngotot ngomong apa. Dan iya kan gak begitu. Jadi akhirnya apa yang kemudian disembunyikan oleh Jokowi sehingga maksa Lutfi dan Tajah sini harus menang gitu. Apakah kemudian beliau gak tenang nanti ketika akhirnya Andika dan Hendi yang memimpin Jawa Tengah gitu? Atau soal keselarasan lah, kan alasannya adalah tentang keselarasan gitu kan. Kalau pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus selaras gitu. Emang pemerintahan pusat dan daerah yang nggak selaras bagaimana? Kan kalau sudah jadi pemerintahan ya mereka harus patuh sama pimpinan atasan. Karena mau bagaimanapun provinsi atau gubernur itu tangan kanan pemerintahan pusat, jadi gak ada persoalan, tidak akan tidak mendukung gitu. Selama ini antara eksekutif dan legislatif yang dipimpin oleh Puan Maharani PDIP misalnya kan tetap selaras, tetap berjalan. Apa-apa yang menjadi kebutuhan pemerintahan ini dilakukan. Lalu apa persoalannya kalau akhirnya nanti alasannya soal tentang keselarasan ini? Maka ini alasan ini tidak bisa kita terima ketika kemudian kehadiran Jokowi, kampanye Bapak Presiden Prabowo untuk memenangkan Ahmad Lutfi dan Tajah Yassin, alasannya adalah tentang keselarasan. Atau keselarasan untuk menutupi berbagai macam kasus masa lalu. Kasus apa yang kemudian dimiliki oleh Jokowi terkait dengan masa lalunya selama menjabat sebagai pejabat-pejabat pemerintahan, mulai dari wali kota hingga presiden. Apakah kemudian ada rekam jejak masa lalu yang belum tersampaikan kepada publik dan menjadi persoalan bagi publik, sehingga Jokowi perlu kiranya mengamankan hal-hal tersebut agar tetap berada dalam koridor brankas yang akhirnya tidak terbuka kepada publik. Ini sama kayak berbagai macam cerita-cerita masa lalu mantan kita yang harus kita pendam agar tidak menjadi persoalan dengan masa depan yang baru, dengan kekasih yang baru. Makanya kemudian orang-orangnya harus percaya dan harus yakin kepada kita, sehingga apapun yang kita bilang dia tetap percaya. Dan dari hal ini kita akhirnya bisa melihat bagaimana kemudian sikap Bapak Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 kita, itu mulai terbuka dan mulai kita lihat apa-apa yang kemudian akhirnya menjadi sikap beliau tentang kesederhanaan, tentang beliau yang merakyat. Ternyata beliau sudah sampai pada titik untuk mengamankan berbagai macam kekuasaannya. Dan ketika kita mengamankan sesuatu secara sungguh-sungguh, secara mendalam gitu kan, maka ada hal yang lebih besar yang harus dipertahankan. Apakah itu kasus korupsi, apakah itu kasus soal lain dan sebagainya, kita tidak pernah tahu itu. Tapi yang pasti Ahmad Lutfi dan Tajah Yassin ini adalah orang yang didukung oleh dua presiden, satu mantan presiden, satu presiden yang sedang menjabat. Kalau pada akhirnya Ahmad Lutfi dan Tajah Yassin ini kalah, kan Jokowi malu sebagai juru kampanye atau tim kampanye yang ikut mengampanyekan beliau gitu. Sedangkan selama ini beliau menang sebagai presiden gitu, beliau terpilih sebagai presiden, terus sekarang kalah di Jawa Tengah. Ini kan repot gitu ya, gimana nanti akhirnya gitu kan. Tapi apapun yang kemudian terjadi, mari kita buktikan bahwa pilihan masyarakat, pilihan rakyat bukan pilihan elit. Maka segimanapun elit-elit bergerak untuk menangkan pasangan-pasangan, rakyat tetap punya kehendak, rakyat tetap punya pilihan. Jadi gunakan pilihan ini dengan baik. Semoga masyarakat Jawa Tengah mempunyai pemimpin yang baik, pemimpin yang bukan ditentukan oleh elit, tapi pemimpin yang ditentukan oleh hati nurani rakyat. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.